Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yunda Novitasari, Prodi STR Keperawatan Plus Profesi tingkat 1 kelas 1A, NIM P0712032247. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi rangka manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia. Garis-garis anatomis terdapat 8 garis. Yang pertama, linea mediana anterior adalah garis khayal yang merupakan perpotongan antara bidang dengan permukaan depan tubuh. Yang kedua, linea mediana posterior, yaitu garis khayal yang merupakan perpotongan antara bidang median dengan permukaan belakang tubuh. Yang ketiga, linea sternalis, garis khayal sesuai dengan tepi kanan sternum. Yang ketiga yaitu linea sternalis, garis khayal sesuai dengan tepi kanan kiri sternum. Yang keempat, linea medioclavicularis, garis khayal sejajar 1 mediana yang melalui pertengahan clavicula. Kelima yaitu linea parasternalis, garis khayal yang sejajar dan berjarak sama dengan 1 media clavicula dan 1 sternalis. Yang keenam yaitu linea axillaris anterior, garis khayal yang sesuai dengan lipatan ketiak kanan. Dan yang ketujuh, linea axillaris posterior, garis khayal yang sesuai dengan lipatan ketiak belakang. Osteologi. Osteologi terdiri dari 3 kata. Yang pertama, osteon berarti tulang, logos berarti ilmu, dan skeleton berarti kerangka. Fungsi tulang atau kerangka: melindungi organ vital, penghasil darah, menyimpan atau mengganti kalsium dan fosfat, alat bergerak pasif, perlekatan otot, memberi bentuk tubuh, menjaga dan menegakkan tubuh. Skeleton atau kerangka dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skeleton axiale, sesuai aksis corporis atau sumbu badan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, columna vertebralis atau tulang belakang, tulang-tulang tengkorak atau kepala, tulang-tulang costae atau rusuk, dan sternum atau tulang dada. Yang kedua, skeleton appendiculare, tergantung pada skeleton axiale, terdiri dari 2 bagian yaitu tulang-tulang anggota gerak atas atau ossa membri superior dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau ossa membri inferior. Yang ketiga, ossicula auditoria, tulang-tulang pendengaran. Struktur skeleton terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pars ossea, bagian tulang keras, dan yang kedua, pars cartilaginosa atau bagian tulang rawan. Pars ossea berdasarkan bentuk dan ukurannya diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ossea longum atau tulang panjang mempunyai 3 bagian. Yang pertama, diapisis atau batang, epifisis atau ujung, dan metafisis atau ujung diafisis. Tulang panjang mempunyai struktur sebagai berikut. Pertama, periosteum, yaitu jaringan pengikat yang melapisi tulang dari luar. Endosteum, jaringan pengikat yang melapisi tulang dari dalam. Substantia compacta atau padat, substantia spongiosa atau berongga, cavitas medullaris atau rongga yang berisi sumsum tulang. Ossea breve atau tulang pendek, ossea planum atau tulang pipi, ossea irregulare atau tulang tidak beraturan, ossea praenoticum atau berongga. Pada usia dewasa, kartilago mempunyai karakteristik tidak terdapat saraf dan pembuluh darah. Nutrisi didapat secara difusi dari synovia. Dapat terjadi proses penulangan. Artologi. Artologi terdiri dari kata arton yang berarti sendi dan logos yang berarti ilmu. Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi, yaitu hubungan antara 2 atau lebih komponen kerangka. Istilah lain, artikel atau articulatio, dapat dibedakan berdasarkan tanda struktural spesifik, jumlah aksis sendi, bentuk permukaan tulang yang bersendi, jumlah komponen kerangka yang bersendi. Berdasarkan tanda struktural paling spesifik, yang pertama yaitu artologi fibrosa atau sinatrosis, disatukan oleh jaringan ikat fibrosa. Terdiri dari gambosis, tonjolan sampai soket atau kantung, misal gigi dan tulang rahang. Artologi dentoalveoloris. Dan yang kedua, satura atau tulang yang berhubungan berkelok-kelok bersesuai sedikit jaringan ikat fibrosa dan tidak terdapat gerakan, misal hubungan antara tulang-tulang tenggorokan. Ada 3 macam. Yang pertama, sutura serrata, sutura squamosa, dan sutura coniana atau plana. Dan yang terakhir yaitu syndesmosis atau hubungan antara tulang dengan jaringan fibrosa yang banyak dan sedikit terjadi gerakan. Misal hubungan antara tibia fibula atau sendi tibia fibularis, hubungan antara radius ulna, sendi radius ulnaris.
artologi kartilaginea, yaitu hubungan antar tulang, kartiloga hialin atau fibrokartilogo. Dan terdapat subkelas yang pertama sinchondrosis temporer atau setelah dewasa menjadi tulang keras pertumbuhan tulang. Yang kedua simfisis, disatukan oleh jaringan fibrokartilogo. Simfisis pubis dan intervertebralis, simfisis manubriosternalis. Artologi sinovialis atau diartorosis, karakteristik ruangan atau cavitas articularis, gerakan bebas. Cairan sinovialis sebagai pelumas dihasilkan oleh lapisan dalam pembungkus sendi atau kapsul sendi berupa membran sinovialis. Ujung tulang dilapisi tulang rawan diperkuat di luarnya dengan kapsul sendi dan liak nementum. Dua lapisan kapsul sendi terdiri dari luar stratum atau membrana fibrosum, dalam stratum atau membrana sinovialis. Berdasarkan jumlah aksis sendi, yang pertama artologi monoaksial, mempunyai satu aksis, misal sendi ruas-ruas jari, atau artologi interphalangea. Sendi antara humerus atau ulna, artologi humeroulnaris. Artologi biaksial mempunyai dua aksis, misal sendi antara humerus sampai radius, artologi humeroradialis. Sendi lutut atau artologi genu. Artologi triaksial mempunyai tiga aksis, misal sendi bahu atau artologi humeri, sendi panggul atau artologi paeh. Berdasarkan bentuk permukaan tulang yang bersendi, yang pertama artologi plana, hampir datar, berupa peluru atau penggelinciran ke bagian arah. Artologi ginglimus atau seperti silinder dengan aksis sesuai aksis silinder. Yang ketiga, artologi kondicularis, dua permukaan sendi berbeda atau kondilus seperti sendi lutut. Yang keempat yaitu artologi spheroidea atau globoidea, bola-bola mangkuk tiga aksis, artologi humeroradialis dan socae. Yang kelima artologi ellipsoidea, berbentuk elips dua aksis, artologi radiocarpea dan sternoclavicularis. Yang keenam artologi selaris, seperti pelana kuda dua aksis, artologi Corpae metacarpalis 1. Yang ketujuh artologi trochoidea, daratan seperti roda satu aksis, artologi radiolunaris proksimal dan distal. Dan yang terakhir adalah artologi trochlearis, seperti roda kerekan sumur atau pelek roda, artologi humerulnaris. Berdasar jumlah tulang yang bersendi, yang pertama artologi simplex, yang kedua artologi composita. Berdasarkan luas gerakan sendi, yang pertama ampiatrosis, yaitu gerakan hanya sedikit, artologi sacroiliaca. Yang kedua articulationis atau gerakan luas, articulatio sinovialis, gerakan luas karena mempunyai kapsul dan cairan sendi atau sinovia. Gerakan dibedakan menjadi aktif, dilakukan individu dengan kontraksi otot atau dapat dilatih. Dapat 4 gerakan, yang pertama transsilinder atau gliding slipping, angular atau fleksi, ekstensi, rotator, ekso dan endorotasi, kombinasi atau konstruksi. Yang kedua pasif, dihasilkan gaya dari luar, tetapi secara normal dapat dilakukan secara aktif. Yang ketiga tambahan, pasif tapi secara normal tidak dapat dilakukan secara aktif. Struktur artologi sinovialis, pertama membran sinovialis, yaitu vaskular, melapisi permukaan dalam sendi, produksi sinovia. Yang kedua cartilago articularis, yaitu avaskular, tidak ada saraf, elastis, nutrisi dari sinovia atau difusi. Yang ketiga kapsula articularis. Yang keempat ligamentum, yaitu kapsulare atau extracapsulare atau intraarticulare. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot atau muskulus. Otot merupakan alat gerak aktif, dibagi menjadi otot seran lintang atau lurik atau skelet atau volunteer. Paling banyak melayani gerakan atau proses gerakan. Peratan dapat pada tulang dan kulit. Arigo, tempat perlekatan otot yang diam. Intertio, tempat perlekatan otot yang bergerak. Monoartikular, lebih tahan lama daripada polyartikular. Sepanjang dan polynucleated, dipelihara secara motorik, gerakan sadar, bisa dikontrol dan dilatih. Kontraksi perlu energi yang banyak. Bentuk otot seran lintang, yang pertama belah ketupat, yang kedua segi empat, yang ketiga seperti bulu ayam, yang keempat lingkaran, dan yang terakhir segitiga. Aksi otot atau macam-macam kontraksi. Yang pertama isometrik,
yaitu panjang tetapi tonis. Yang kedua isotonik, yaitu tonus tetap otot membedak. Yang ketiga yaitu tetanik atau kontraksi terus-menerus. Ritmik, kontraksi berirama. Kontur pembendekan otot permanen akibat kerusakan saraf dan struktur ototnya. Yang terakhir insufisiensi otot, aktif atau pasif. Fungsi otot, yang pertama otot penggerak utama, otot antagonis, otot fiksasi, dan otot sinergis. Otot polos, kontraksi non-volunter, tak disadari, tak dapat diperintah, tersebar pada alat-alat dalam untuk sel seperti kumparan atau fossio-formis. Otot polos, kontraksi non-volunter, tak disadari, tak dapat diperintah. Yang kedua, tersebar pada alat-alat dalam, bentuk sel seperti kumparan atau fossio-formis. Dipelihara saraf otonom atau hormon tertentu, kontraksi perlahan-lahan dan terus-menerus, perlu sedikit energi, tidak timbul kelelahan. Otot jantung hanya terdapat pada jantung, secara morfologis seperti otot serentintang namun bercabang-cabang. Secara fungsional seperti otot polos dipelihara saraf otonom.